Gara-gara retun barang di Shopee akhirnya ditransfer dana sejumlah 80 juta. Wow, ternyata sindikat-sindikat pinjol banyak sekali terjadi di aplikasi Shopee. Kok bisa seperti ini? Nah, kita akan bahas buat kalian yang punya galbay di Shopee. Dengarkan ini baik-baik, jangan di skip biar kalian tahu apa yang akan terjadi ketika kalian galbay. Nah, update apa saja terbaru tentang Shopee. Nah, kita akan bahas secara detail. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus diberikan kesehatan, keselamatan yang masih dalam arus balik, tetap diberikan kelancaran sampai ke tempat tujuannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berita, yaitu adanya pelaporan bahwa dia baru saja retun barang di Shopee dan akhirnya terkena spam dan ditransfer uang sekitar puluhan juta. Dan cara untuk mengatasinya sangat gampang sekali. Ternyata kalau kalian mau bergerak sedikit saja, semua pinjol pasti akan ketar-ketir, termasuk DC-nya. Seperti apa itu? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya harapkan buat teman-teman semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, sebelumnya kita ketahui ya, menjelang lebaran banyak sekali debt collector nakal, terutama untuk yang leasing itu menarik paksa kendaraan di jalanan. Nah, ini membuat semua Polres yang ada di daerah Jawa, daerah Indonesia Barat, Indonesia Timur, semuanya bergerak untuk menangkap debt collector nakal ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya yang sering sekali mendapatkan berita tentang debt collectornya garang, debt collectornya seperti ini, itu biasanya kebanyakan dari leasing ya, kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor ataupun juga barang-barang elektronik. Biasanya itu garang-garang karena mereka punya barang agunan yang untuk ditarik. Nah, bagaimana untuk debt collector yang memang pinjol? Karena ini tidak ada anggunannya hanya KTP saja. Apakah segarang-garang ini juga? Ada yang sekarang ini juga, salah satunya yang sering banget kita lihat baik itu di TikTok ataupun sosial media yang lain, itu biasanya Kredivo ya. Tetapi kalau yang lainnya masih aman, masih belum terlalu barbar. Bahkan ada beberapa waktu ini datangin sama pinjol, sama DC dari HCI, anaknya masih anak muda, masih baru banget, kayaknya baru tamat sekolah, yang mau mencari pekerjaan, yang memang membutuhkan pekerjaan tanpa adanya pengalaman. Nah, inilah debt collector, inilah yang paling banyak dicari sama orang-orang yang memang butuh pekerjaan. Jadi buat kalian semuanya, jangan khawatir untuk debt collector yang akan datang ke rumah. Tetapi bagaimana kalau seandainya didatangin sama debt collector yang garang? Cara untuk menghadapinya bagaimana? Nah, di sini ada cerita dari teman saya yang saya dapatkan dari Facebook ya. Ini bisa jadikan acuan buat kalian. Tetapi di sini perlu saya jelaskan, teman saya ini awal mulanya itu pesan barang di Shopee. Kemudian waktu lebaran kemana banyak sekali kan barang-barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya banyak yang mengembalikan return. Nah, pada saat return tersebut inilah digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun DC-DC serta pinjol-pinjol yang mencari keuntungan. Nah, salah satu beritanya seperti ini. Nah, ceritanya begini ya. Penipuan pinjol. Jadi ceritanya gini, semalam tuh ngecek mutasi, tiba-tiba lihat saldo kok nambah banyak banget. Akhirnya cek riwayat transaksi, nah ada masuk dari dana PT, maaf nggak disebutin ya, yang mau tahu japri aja. Nah, nominalnya lumayan di atas 2 juta. Akhirnya langsung malam itu cari tahu ini itu, yang ujung-ujungnya pencarian ternyata modus ke pinjol. Sampai jam 2 malam akhirnya off, sahur dan bangun. Habis itu aktifin HP, amburadul dari beberapa nomor WhatsApp telepon berkali-kali minta uang dibalikin. Saya panik dong, syukurnya suami paham. Habis subuh langsung ke Polres Mataram. Sampai Polres Mataram kita ceritain kronologinya. Dan ya, kita bukan korban pertama kali yang datang dengan keluhan pinjol. Sebelumnya ada yang kena sampai 80 juta, 30 juta dan lain-lain. Kata Pak Polisi, syukurnya Bapak Ibu cepat dan tepat datang kemari cari solusi. Kalau orang lain pasti uangnya bakal ditransfer balik, katanya gitu ya. Lanjutnya, intinya jangan panik kalau diteror, terus mending blokir atau abaikan teror mereka. Kalau mereka mau uang mereka balik, suruh mereka datang ke rumah karena sudah pasti tahu kan alamat bapak dan ibu. Lanjut, kalau mereka ngotot sebar data, biarkan saja. Kalaupun mau diproses ya nggak bisa karena itu ilegal, jadi percuma. Lanjut, sambil bercandaan dari Pak Polisi bikin tenang, misal debt collector ke rumah atau siapa saja ke rumah nagih beserta bunganya,
tanya mana bukti saya mengajukan pinjaman. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Kalau seandainya kalian didatangin debt collector dari tagihan yang tidak pernah kalian buka, tanyakan, tunjukkan bukti bahwa kalian pernah mengajukan pinjaman. Data-datanya mana? Alamatnya sesuai dengan alamat kalian tinggal saat ini atau alamat KTP kalian? Fotonya sama nggak dengan wajah kalian? Nah, itu benar sekali teman-teman. Jadi Pak polisinya ini benar-benar sudah mengarahkan, sudah paham bahwa pinjol-pinjol baik pun ilegal maupun legal sama-sama modusnya sama. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi dari pihak Polresta minta kita berdua untuk tenang, gak usah digubris. Kalaupun uang sudah masuk, pindahkan uang pribadi kita ke rekening lain. Sisanya hanya uang dari pinjol dan jangan ada transaksi lain. Nah, ini benar sekali ya. Bisa dipastikan rekening yang sudah ditransfer sama pinjol-pinjol ilegal ataupun pinjol legal lah ya. Misalnya kalian dapatkan uang dari pinjol yang entah dari mana, ambil semua uang kalian, sisakan hanya uang dari pinjolnya saja. Dan kalau seandainya setelah beberapa bulan tidak ada lagi transaksi ataupun uang kalian aman, saya minta kalian untuk blokir rekening tersebut. Karena sudah pasti rekening tersebut itu sudah jadi acuan dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mentransfer uangnya lagi kepada kalian. Dan rekening kalian sudah pasti dihafal mati sama pinjol-pinjol ataupun DC-DC-nya. Jadi nggak usah panik, biarkan saja, kalian tetap tenang saja, jadi kalian tahu jalannya harus kemana. Oke, setelah itu hati-hati ngisi data, install game yang ada iklan pinjolnya atau download app yang mencurigakan. Jangan sembarang isi data di pusat perbelanjaan. Pokoknya tentang data pribadi harus hati-hati karena marak berbagai macam modus penipuan. Nah, ini benar sekali ya. Jadi mau itu kita klik undangan ataupun klik apa saja yang berbau-bau minta data kalian, langsung aja uninstall aplikasinya atau matikan HP kalian, biarkan selama 1 jam. Setelah itu kalian buka lagi HP kalian, langsung klik bintang pagar 002 pagar, biar apapun yang masuk sadapannya segera terputuskan. Karena maraknya berbagai macam modus penipuan, jangan sembarangan buka link, terlebih lagi dari orang yang nggak dikenal. Dan kalau merasa nggak pernah ajukan pinjaman di bank, jangan panik, usahakan langsung ke Polres, OJK atau bank terkait. Ini benar sekali ya. Jadi yang dilakukan teman ini sudah benar sekali, langsung ke Polres, OJK atau bank terkait biar nantinya ditelusuri dari mana uang ini datang, dan kalau seandainya ini sudah ilegal langsung diminta kalian untuk blokir rekening kalian. Ya, langsung di sini juga dijelaskan, Ana merasa ini karena pinjol gini karena retun barang Shopee COD kemarin itu. Nah, buat yang retun-retun barang, otomatis kan barang data-data kita tuh sudah ada di Shopee ya. Shopee ini sering sekali digunakan modus untuk penipuan ya. Penagihan DC rupiah cepat itu termasuk DC yang paling banyak menagih di Shopee. Terus juga DC Shopee-nya juga menagih di Shopee. Jadi buat kalian yang retun-retun barang, pastikan retun-retunnya itu bagus dan pastikan retunnya itu langsung dari tokonya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan lanjutkan retunnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu salah satu teman saya yang coba untuk retun barangnya di Shopee. Berarti bisa dipastikan di Shopee ini banyak sekali sindikat-sindikat orang yang memang memata-matai data kalian. Karena tanpa sengaja kalau kita baik itu belanja online, Shopee, Tokopedia atau apapun jenisnya, kita akan memberikan data kita secara rinci. Dan di sana juga ada rekening-rekening yang sudah tercatat resmi ketika kita mau membayarkannya secara online. Itu pasti ada dan itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi di sini teman saya ya, di grup saya, di WA saya punya cara bagus sekali untuk menghadapi DC yang garang datang ke rumah. Salah satunya itu dia memiliki surat laporan dari kantor polisi. Ya, sebelumnya dia sudah melaporkan bahwa dia diancam akan dibunuh satu keluarga oleh DC pinjol. Memang tidak disebutkan namanya, tetapi ini membuatnya ketakutan. Nah,
Kemarin malam saya ada balaskan beberapa DM teman-teman saya mengatakan dia mendapatkan SMS ancaman pembunuhan satu keluarga, bahkan keluarganya itu tidak akan ada yang hidup satupun kalau dia tidak bayarkan pinjol. Saya minta untuk lapor kepada polisi, sampaikan kejadiannya ini, sampaikan pinjol apa saja yang kalian bayar, dan minta perlindungan dari bapak polisinya. Dan teman saya ini di dalam surat pelaporannya itu dibuatlah bahwa apabila ada DC yang menagih ke rumah dengan arogan, sampaikan untuk menagih kantor polisi dan hubungi nomor pak polisinya. Langsung dibuat nomor WA pak polisinya di sana, dan itu membuat DC-nya langsung adem anyem, langsung diam, langsung tak berani arogan, langsung tidak bisa berkutik. Nah, itu cara paling ampuh saat ini teman-teman. Karena kita tahu ya, habis lebaran pasti habis juga uang, pasti habis juga pundi-pundi yang bisa kita kumpulkan kemarin-kemarin, dan itu dimanfaatkan sebagian orang untuk mengelabui kalian, terutama untuk penipuan modus-modus, dan juga untuk DC-DC menagihkan lebih garang. Karena tahu kalian tuh nggak ada duit, otomatis kalau kalian semakin ditekan, kalian pasti akan menggunakan cara apapun biar mendapatkan uang. Salah satunya yaitu dengan cara gaya lubang tutup lubang, ataupun dengan bermain joki, ataupun tiba-tiba adanya masuk tawaran dari WA kalian mengatakan bahwa tinggal klik ini saja dan akan cair uang sekian puluh juta. Nah, itu pasti akan kalian manfaatkan ketika kalian emang udah stuck, ditagih dan ditekan sama DC. Pasti kan ya. Jadi buat kalian semuanya jangan khawatir lagi ya, karena sekarang ini polisi-polisi dimanapun sudah mulai bergerak. Luangkanlah sedikit waktu untuk melapor kepada polisi. Jangan malu kalau disampaikan, bapak kan kemarin galbay, ya udah bayar aja. Sampaikan kondisi kalian, saat ini saya galbay gara-gara satu aplikasi pak, saya terpaksa gaya lubang tutup lubang. Bukan saya tidak mau membayar, saya mau menyelesaikan satu persatu. Kalau saya bayarkan semuanya otomatis saya tidak akan makan. Saya butuh perlindungan bapak. Saya sudah lapor OJK, saya sudah lapor API, saya sudah minta perlindungan kepada SWI, tetapi tidak ada yang bisa bertindak lanjut. Nah, kepada bapak lah saya mau melaporkan kejadian yang saya alami ini. Nah, itulah alasan kalian semuanya untuk datang ke kantor polisi. Jangan takut, jangan bayar, itu tidak ada biaya. Kalaupun ada biaya, biasanya itu hanya uang capek saja, 20.000 ataupun 50.000 untuk membuat laporan, dan jamin saya laporan itu bisa melindungi kalian sampai kapanpun dari DC-DC yang beringas ya, baik itu DC yang beringas melalui WA ataupun DC yang datang ke rumah kalian. Tunjukkan saja laporannya. Ini pak, saya sudah sampaikan kepada bapak polisi bahwa saya minta perlindungan karena saya saat ini belum ada dana. Kalau bapak mau menagih, katanya disuruh menagih kantor polisi, nomornya ada di sini. Walaupun yang berurusan saya dengan pinjol bapak, tapi saya punya hak untuk minta perlindungan kepada kantor polisi. Gitu caranya teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi mood booster buat kalian, menjadi langkah baru buat kalian semuanya, agar nantinya kalian terlepas dari yang namanya pinjol. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.